Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Talibatil karimat, hafizakunallahu jami'an. عندنا درس البلاغة في هذا اليوم، وسنواصل درسنا فيما توقفنا في الأسبوع الماضي. وفي الأسبوع الماضي تكلمنا عن التورية، وفي هذا اليوم إن شاء الله سنقرأ بابا جديدا وهو حسن التعليل. طيب، الصفحة 116. في هذه الصفحة يا طالبات مثالان لحسن التعليل. حسن التعليل. Taib, kalian perhatikan di halaman 116, ini ada pelajaran baru. Nama babnya adalah Husnut Ta'lil. Nah, tulisannya seperti ini. Anak angkat lagi ke halaman sebelumnya, 115. Ini dia. Yang pertama At-Tauriyah di sini, yang kedua Husnut Ta'lil. Ini akan kita bahas hari ini. Halaman 116 ini contohnya ada dua. 1 dan 2. Taib, sa'aqra' lakunna ya talibat. Wahid. Qala Ibnu Ar-Rumi. Ibnu Rumi mengatakan, amma dhuka'u falam tasfarra idh janahat illa li furqati dhakal manzaril hasani. Hal fahimtunna? Taba'an lam tafhamna. Limadha? Lianna fi hadhihi al-jumlah kalimat sa'bah qalilan. Naam. Amma dhuka'u, adapun dhuka'. Dhuka' ya talibat, hadhihi kalimah jadidah. Dhuka'u bima'na syams. Bima'na madha? Syamsun. Matahari. Amma adapun dhuka'u matahari. Naam. Falam tasfarra, maka tidaklah dia. Naam. Ma ma'na tasfarra min kalimati asfar al-asl. Walakin al-maqsud yani bil-lughah al-indonesiyah sarat jingga ya talibat. Yani tasfar, isfarra, yasfarru. Kira-kira bahasa Indonesianya adalah menjingga, yani menjadi berwarna jingga atau oren. Naam. Adapun matahari tidaklah dia menjadi oren, menjingga. Kapan? Biasanya di sore hari ya talibat. Idh janahat, ketika dia condong. Janahat bima'na malat. Condong ke barat, ketika akan tenggelam. Kalian lihat di waktu sore, di menjelang sunset, begitu istilahnya, menjelang tenggelamnya matahari, itu langit berwarna jingga, berwarna oren. Kemudian matahari oren dia warnanya. Naam, karena dia akan tenggelam. Nah, di sini Ibnu Rumi mengatakan matahari di sore hari itu tidaklah dia berwarna oren, tidaklah berwarna oren kecuali illa. Ini sebabnya. Yani as-su'al, limadha tasfarru asy-syamsu fil masa' qabla al-maghrib, limadha? Hadha huwa al-jawab. Ibnu Rumi menjawab, illa li furqati dzaka al-manzaril hasani. Melainkan, yani illa, melainkan, li furqati, karena perpisahan, dzakal manzaril hasani, dengan pemandangan yang indah itu. Ya talibat, ketika seseorang bersedih, apa raut muka yang kita lihat? Nah, dia seperti dekat dengan warna merah ataupun oranye. Ketika ada raut wajah menunjukkan seseorang itu bersedih. Maka di sini penyair Ibnu Rumi menggambarkan bahwa di sore hari itu langit itu bersedih, matahari itu bersedih. Kenapa bersedih? Karena dia akan berpisah dengan pemandangan yang bagus. Hadza huwa.
Amma dzuka'u falam tasfar idh janahat illa li furqati dzakal manzaril hasani. Adapun dzuka yakni matahari, tidaklah dia berubah menjadi oranye di sore hari ketika dia akan tenggelam, illa kecuali karena perpisahan dengan pemandangan yang bagus itu. Karena di sore hari kita lihat bagus pemandangannya talibat, terutama kalau kalian mungkin di pantai begitu, atau di tempat tanah yang luas lapang begitu, akan terlihat keindahan. Nah, matahari menguning atau asfar ataupun menjingga itu karena akan berpisah. Nah, as-su'al, apakah ini memang benar sebabnya? Apakah memang benar matahari bersedih? Nah, al-jawab tentunya tidak ya talibat. Tentunya tidak. Maka di sini seorang penyair memberi penggambaran yang indah. Nah, terhadap sesuatu yang dia menyebutkan sebab, tetapi sebenarnya sebab itu bukan sebab yang sebenarnya. Nah, apa sebabnya sebenarnya? Ya karena akan tenggelam, artinya akan tenggelam, matahari akan tenggelam, itu saja. Bukan karena dia bersedih, matahari tidak bersedih. Taib, kita akan baca nanti di halaman 118 penjelasannya. Naqra al-mithal as-sani ya talibat. As-sani waqa'a zilzalun bi Misra. Terjadi gempa bumi. Pernah terjadi gempa bumi di Misr, di negeri Mesir. Faqala Muhammad ibnul Qasim ibnu Asim. Maka Muhammad bin Qasim bin Asim, nama seorang penyair, mengatakan, menggambarkan kondisi ketika terjadi gempa bumi saat itu. Yamdahu hakimaha, dia memuji, penyair ini memuji gubernurnya, hakim, pemerintahnya ketika itu, gubernurnya. Wa yu'allil, dan menyebutkan sebab. Allala yu'allilu, yakni dzakara yadhkuru as-sabab. Dia menyebutkan sebab wuqu' zilzal, sebab terjadinya gempa bumi. Taib. Ini terjadi gempa bumi di Mesir, dan pertanyaan kenapa terjadi gempa bumi? Ini jawabannya. Menurut seorang penyair, Muhammad ibnu al-Qasim. Beliau mengatakan, ma zulzilat Misru min kaidin yuradu biha. Tidaklah Mesir digoncangkan. Zulzilat. Ada ayat Al-Quran kalian sudah hafal. Idza zulzilat al-ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ma zulzilat Misru, tidaklah Mesir digoncang. Yani tidaklah terjadi gempa bumi di Mesir. Min kaidin yuradu biha, karena ada keburukan yang diinginkan terhadap Mesir. Tidak ada, bukan sebabnya gempa bumi adalah akan datangnya keburukan, bukan. Lalu apa? Lakinnaha raqasat, tapi negeri Mesir itu sedang menari. Raqasat yakni raqs bermakna menari. Tapi dia menari. Min adlikum taraba, karena keadilan kalian. Maksudnya pemimpinnya ini. Dia memuji pemimpinnya. Taraba, karena dia sangat bahagia. Taraba bermakna al-farahus syadid, kebahagiaan yang sangat. Allah. Mazul zilat Misru min kaidin yuradu biha lakinnaha raqasat min adlikum taraba. Tidaklah Mesir diguncang dengan keguncangan karena keburukan yang diinginkan terhadapnya, tapi dia menari karena keadilan kalian, dan itu adalah tanda bahagianya. Taib, as-su'al ya talibat. Ketika terjadi gempa bumi, apa sebabnya? Nah, tentu sebabnya ada, yakni karena lempengan bumi bergesek dan seterusnya, itu sebabnya. Ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi di sini seorang penyair menggambarkan dengan sesuatu yang berbeda, menyebutkan sebab kejadian sesuatu, sebabnya yang berbeda, tapi terdengar indah. Makanya dikatakan husnut ta'lil,
indah penyebutan sebab. Husnu at-ta'lil. Jadi kita baca sekarang. Apa sih pengertian daripada husnut ta'lil? Unzurna fi safhati 118 fi hadhihi safhah. Kuna ya talibat 118. الثاني حسن التعليل. Yang kedua, husnut ta'lil. Iqra bait Ibn Rumi fi Taifati Ba. Bacalah baitnya Ibnu Ar-Rumi dalam atau di kelompok yang ba, yang tadi kita baca. Wa ta'ammal, dan perhatikan. As-sabab alladhi dzakarahu, sebab yang dia sebutkan. Lisfirari syams, terhadap menguningnya matahari, menjingganya matahari. Apa sebab yang dia sebut Ibnu Rumi? Hina ma malat lil ghurub, ketika dia condong untuk tenggelam. Faqad ankara sabab al-haqiqi, sungguh dia telah mengingkari sebab yang sebenarnya. Lisfirariha, untuk menguningnya matahari, atau menjingganya matahari. Allah. Wa huwa dunuha minal ghurub, yaitu dunuha bermakna qurbuha, mendekatnya, minal ghurub, ke tenggelam. Wa dzakara sababan akhar, lalu beliau, kalian lihat di paling atas sekarang. Wa dzakara sababan akhar, lalu dia menyebutkan sebab yang lain. Fihi jamalun wa tarafah, sebab yang dia sebutkan itu indah, ada keindahan, dan tarafah juga artinya keindahan ya talibat. Jamal wa tarafah ini mutaradifan. Tarif bermakna jamil. Dia sebutkan sesuatu yang lain sebagai sebab menjingganya matahari. Wa huwa anna syamsa isfarrat huznan ala firaqi dzalikal manzaril hasan, yaitu dia menyebutkan bahwasanya matahari itu menguning huznan, karena bersedih, ala firaqi dzaka al manzaril hasan, karena berpisah atau akan berpisah dengan pemandangan yang indah itu, minal hadaiqi wal basatin, berupa kebun-kebun dan taman-taman. Artinya ketika sore hari itu taman itu indah, nah kemudian matahari harus tenggelam, maka dia pun menjingga, berubah warnanya karena dia bersedih, kata penyair. Padahal tentunya tidak. Maka ini yang dinamakan dengan husnut ta'lil ya talibat. Husnu at-ta'lil, yakni penyebutan sebab yang indah. Bukan sebab sebenarnya, bukan sebab yang sebenarnya, tapi dia mengungkapkan dengan kalimat seperti itu untuk menambah keindahan pada bait-bait syair yang dia ucapkan. Tentunya dalam bahasa Indonesia juga ada ya talibat hal semacam ini. Nah, misalnya mungkin ya kita katakan, misalnya anak katakan, tidaklah hujan saat ini turun kecuali karena sebentar lagi kita berpisah. Nah, misalkan seperti itu. Artinya seolah-olah anak katakan kita akan berpisah dan langit ikut bersedih, maka turunlah hujan. Nah, seperti itu. Padahal sebab turunnya hujan bukan karena perpisahan kita misalkan, tapi karena ya memang sudah saatnya turun hujan. Taib. Wa fil baiti tsani, kita lanjutkan di bait yang kedua yang kita bacakan tadi ya talibat, halaman 116 ba. Tajidu anna syair tajahala as-sabab al-haqiqi li zilzal. Engkau dapati bahwa penyair di situ tadi kita bacakan yang kedua tadi, itu penyairnya tajahala, pura-pura tidak tahu. Tajahala yakni pura-pura tidak tahu. As-sabab al-haqiqi li zilzal, sebab yang sebenarnya dari gempa bumi. Seolah dia tidak tahu gempa bumi itu karena apa sih? Kan karena pergeseran lempeng bumi ya, atau semisalnya. Bisa dijelaskanlah secara ilmiah. Tapi dia seolah-olah tidak tahu itu. Alladzi waqa'a bi Misr, yang terjadi pada Mesir, di negeri Mesir saat itu. Wa asabaha bid-darar, dan Mesir ditimpa dengan
malapetaka karena gempa bumi terjadi. Walakinnahu dzakara lahu sababan tarifan, tapi si penyair menyebutkan sebuah sebab yang indah. Tarifan bermakna jamilan. Dia menyebutkan sebab yang lain, yaitu sesuatu yang indah. Wahwa, yaitu yang dia sebutkan adalah annaha surrat, bahwasanya Mesir itu bahagia. Surrat bermakna farihat. Yani masrur bermakna farhan, senang. Wahwa annaha surrat, bahwasanya negeri Mesir itu bahagia. Bisiyasati hakimiha, karena pemerintahnya. Siasah yakni politik, maksudnya pemerintahan. Karena pemerintahan hakimnya, hakim yakni gubernur. Karena pemerintahan gubernurnya, wa adlihi, dan keadilannya. Jadi penyair di sini ya talibat, ketika itu seorang gubernur itu adil, disenangi oleh masyarakatnya dan seterusnya. Tapi ternyata terjadi gempa bumi di masa pemerintahan seorang gubernur ini. Maka si penyair di sini menyampaikan syairnya bahwa bumi sedang bergembira, bukan sedang datang malapetaka. Fa'abbarat an hadha surur birraqs. Fa'abbarat, maka dia maksudnya di sini bumi Mesir, abbarat an hadha surur, mengungkapkan kebahagiaan ini, birraqs, dengan tarian. Jadi penyair di sini mengatakan bahwa bumi Mesir sedang menari. Kenapa dia menari? Karena bahagia, karena pemimpinnya adil. Hal hadza sahih as-sabab? La. Sebab ini tidaknya benar. Bukan sebabnya bumi bergoncang karena dia menari bahagia, bukan. Tapi untuk memperindah bait-bait syairnya, maka dia ungkapkan seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan husnut ta'lil. Coba kita baca dua baris terakhir ini. Wa mithlu hadzal naw', macam seperti ini, yusamma, dinamakan husnut ta'lil. Ini yang dinamakan dengan husnut ta'lil, yaitu penyebutan sebab yang indah. Wahwa, yaitu ini pengertiannya. Idza sa'altuk, misalnya kalau ana tanya kepada kalian, ma huwa husnut ta'lil, atau ma al maqsud bi husnut ta'lil. Terakhir talibat, apa yang dimaksud dengan husnul ta'lil? Hadza huwal jawab, wa huwa an yunkira al-adibu sarahatan illata syai'i al-haqiqiyata wa ya'ti bi'illatin adabiyatin tarifatin tunasibul ma'na. Yaitu an yunkira al-adib, ketika seorang sastrawan mengingkari, seorang penyair mengingkari, sarahatan, dengan jelas-jelas dalam ucapannya dia mengingkari apa? Illata syai'il haqiqiyah, sebab sesuatu yang sebenarnya. Dia ingkari, dia sebut, tidak katakan itu sebagai sebab yang sebenarnya. Wa ya'ti bi illatin adabiyah, dan lalu dia datangkan sebab yang adabiyah. Yang bermakna sastra, adabiyah. Tarifah jamilah. Tunasibul makna, yang cocok dengan makna. Artinya seperti contoh yang pertama kita, bahwa menjingganya matahari dan langit di sore hari itu karena ingin berpisah dengan pemandangan, atau akan berpisah dengan pemandangan yang indah, maka dia berubah warnanya. Pada contoh yang kedua, bumi Mesir berguncang karena keadilan pemimpinnya sehingga dia menari. Itu kedua-duanya bukan sebab yang sebenarnya, tapi dikatakan seperti itu oleh penyair karena supaya karyanya lebih terdengar lebih indah. Hadza huwa darsuna fi hadzal yaum ya talibat, yakni husnut ta'lil, penyebutan sebab yang bagus. Padahal dia adalah bukan sebab yang sebenarnya dari sebuah kejadian. La'allakunna fahimtunna ma syarahna fi hadzal yaum. Wa idza kana indak su'al faltas'al abra al WhatsApp ala al khusus, yani ala tariq al khas.
Syukran ala husni al-ihtimam wa naltaqi fi al-liqa'il ati insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.